Ini tanda bahwa yang terpenting bukan hanya kuantitas, tetapi juga adalah yang paling utama, yaitu kualitas ibadah kita. Nah, ada 3 perkara yang dapat meningkatkan dan juga menjaga kualitas ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahidil fadli wal in'am, faddala syahra ramadana ala ghairihi min syuhuril am, khassahu bimazidin minal fadli wal karami wal in'am, wa arsyadana fihi lisyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga solawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa LDI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah tamu yang agung. Ia datang membawa pengampunan, rahmat, dan juga merupakan momen yang mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang menjadi pertanyaan kita, apakah ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini hanya sekedar rutinitas saja, atau justru memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan juga rasa dahaga. Betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, tapi mungkin hatinya melayang kemana-mana. Ini tanda bahwa yang terpenting bukan hanya kuantitas, tetapi juga adalah yang paling utama, yaitu kualitas ibadah kita. Nah, ada 3 perkara yang dapat meningkatkan dan juga menjaga kualitas ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama, luruskan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innama a'malum binniyah wa likulli imri'im manawah." Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu harus memiliki niat, dan seseorang akan mendapatkan hasil dari amalannya tergantung dari niatnya. Maka dari itu, sebelum kita beramal, harus kita mantapkan niat kita, yaitu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Yang mana dengan begitu, kita dalam beramal bukan karena ikut-ikutan, dan juga bukan karena ingin dilihat sebagai orang yang solih, sehingga dalam beramal kita bisa lebih fokus. Yang kedua, yaitu hadirkan hati di dalam beribadah. Salat bukan hanya sekedar gerakan. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar melafadzkan huruf. Tapi cobalah saat kita melaksanakan salat, saat kita membaca Al-Quran, coba kita lebih khusyuk, menghayati artinya, dan merasa bahwa kita sedang berinteraksi dengan Allah. Dan juga ketika berdoa, jangan hanya sekedar seperti orang yang membaca daftar belanjanya, tetapi kita supaya seperti orang yang betul-betul membutuhkan Tuhannya. Dan juga ketika orang menghadirkan hatinya saat beribadah, maka dia akan merasa lebih khusyuk, lebih tenang, sehingga dengan begitu dia akan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat menggagalkan ibadahnya itu. Sebagaimana perkataan ahli ilmu, yaitu Ibnu Rajab Al-Anbali, aslu kulli khairin hayatul qalbi, faida hadaral qalbu fil ibadah insorofa anil ma'asi. Artinya, pokok segala kebaikan yaitu saat hidupnya hati. Ketika hati hadir dalam ibadah, maka akan terhindar dari kemaksiatan. Yang ketiga,
yaitu jaga ibadah dari sesuatu yang dapat merusaknya. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga, tetapi puasa itu juga menahan dari lisan yang menggibah, dari mata yang melihat sesuatu yang haram-haram, dari hati yang merasa iri dan dengki. Sebab Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, bisa jadi pahala puasa itu bisa hilang karena menyakiti hati orang lain. Pemirsa LDI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah madrasah perubahan. Di bulan Ramadan kita dilatih bangun tengah malam. Di bulan Ramadan kita dilatih mempunyai sifat yang dermawan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk bisa sabar. Terlebih lagi di bulan Ramadan semua pahala dilipatkan oleh Allah dan juga banyak pengampunannya. Sayang sekali kalau kita melewatkan hari-hari di bulan Ramadan ini hanya begitu saja. Bahkan setelah bulan Ramadan selesai, kita kembali seperti semula. Mari kita menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan 5 amalan utama. Yang pertama, mengerjakan dan menjaga puasa. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengerjakan dan juga menjaga sholat berjamaah dan sholat tarawih. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan mendatangkan zakat fitrah. Dan yang kelima, nanti di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan iktikaf di masjidnya masing-masing. Semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kita dan juga seluruh amalan kita bisa diterima. Dan yang terpenting di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.